Perkenalkan, nama saya Jesse Unggul Slamet, Prodi Teknik Elektro, NIM 13116146. Saya dari kelompok 17. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang kami membuat kipas angin berbasis microcontroller STM32 F103C8. Latar belakangnya adalah pada zaman sekarang manusia dipenuhi dengan alat-alat elektronik konvensional, tetapi pada saat sekarang alat-alat konvensional elektronik masih banyak digunakan dengan tenaga manusia dan tidak bersifat otomatis, sedangkan semestinya manusia membutuhkan alat-alat yang bersifat otomatis untuk meringankan tenaga, waktu, dan biaya. Semoga dengan inovasi kipas angin yang kami buat dapat membantu para masyarakat yang bekerja dalam kehidupan sehari-hari yang membutuhkan barang elektronik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang blok diagram dari kipas angin yang kami rancang. Di sini kami menggunakan 4 buah input, yaitu 3 push button dan 1 sensor peer, dengan 2 output, yaitu motor servo dan motor stepper. Perkenalkan, nama saya Agnes Walentin Manulang, NIM 131171123. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari servo dan pasif infrared. Untuk servo, pengertian dari servo yaitu servo adalah sebuah perangkat aktuator putar yang dirancang untuk sistem kontrol umpan balik loop tertutup, sehingga dapat men-setup atau diatur untuk menentukan dan memastikan posisi sudut dari poros output motor. Di sini ada ini sebagai putarannya yang untuk menentukan sudut. Ini ada 3 kabel. Untuk yang warna coklat adalah ground, yang merah adalah VCC, dan yang orange adalah output. Untuk implementasi pada kipas yang kami rancang, untuk output datanya kita menggunakan tim 2, di mana tim 2 itu telah terset di pin STM-nya itu PA0. Yang kedua ada peer atau sensor gerak, atau nama lainnya adalah passive infrared. Pengertian dari passive infrared yaitu sensor ini bisa menerima radiasi tetapi tidak dapat memancarkan radiasi. Sistem kerja dari sensor ini pada implementasi yang kami lakukan di kipas tersebut, jika terdapat objek atau benda yang bergerak, maka sensor ini akan aktif, kemudian kipas tersebut akan menyala. Di sini ada 3 pin, yaitu ada pin ground, VCC dan output. Untuk outputnya pada STM32 kami menggunakan PB0. Perkenalkan, nama saya Niko Josephino, NIM 13117086 dari kelompok 17. Di sini saya akan menjelaskan komponen dari motor stepper, button dan juga driver. Di sini kita melihat ada motor stepper, di mana di sini bertuliskan step motor 28BY J48 5 volt DC. Berarti ini motor stepper untuk 5 volt DC. Lalu di sini apa itu motor stepper? Motor stepper itu adalah dia ini adalah perangkat elektromekanis yang bekerja dengan mengubah pulsa elektronis menjadi gerakan mekanis. Jadi apa itu yang disebut diskrit? Jadi motor stepper ini sebenarnya berputar mengikuti urutan pulsanya. Nah, jadi di sini terdapat 4 koil di mana dia akan berputar jika kita setting
coil apa aja yang mau kita gunakan. Tentunya kita menggunakan semua coil, yaitu 4 coil. Lalu kita setting dengan menyeting pada soft spot dengan jika kita ingin memutar motor stepper ini 360 derajat, berarti kita mengatur I kurang dari 512. Jadi kalau kita ingin memutarnya 180 derajat, berarti kita harus membagi dulu 512 dibagi 360, lalu hasilnya dikali dengan 180, lalu itu yang dimasukkan ke dalam soft spot. Lalu pada motor stepper ini juga memiliki beberapa step, yaitu half step dan full step. Nah, lalu apa itu full step? Full step itu kita ini menyeting 4 step untuk satu putaran penuh, di mana di sini kan ada 4 kabel, ada 5 kabel, di mana salah satu kabel ini akan mengarah ke ground. Lalu 4 kabel ini, dia ini adalah kabel dari masing-masing coil, yaitu kalau kita lihat pada motor driver, di sini sudah terpasang yaitu ABCD. Jadi lampu ini adalah lampu masing-masing untuk coil. Lalu di sini ada in 1, in 2, in 3, dan in 4. Untuk mengatur full step, kita harus menyeting pada soft spot, yaitu step 1, A-nya kita bikin bernilai height atau 1, lalu BCD-nya 0. Lalu pada step 2, B-nya kita berikan nilai height, lalu yang lainnya 0. Lalu step 3, C-nya kita berikan nilai height, lalu yang lainnya 0. Lalu pada step 4, D-nya kita berikan height, lalu yang lainnya 0. Itu adalah konsep dari daripada full step. Lalu di sini ada push button. Push button ini dia itu adalah penyambung dan pemutus sebuah arus, di mana push button ini mempunyai normally open dan normally close. Jika tidak kita berikan tekanan, berarti dia itu NO normally open, di mana dia berfungsi sebagai pemutus arus. Lalu jika kita berikan nilai high atau jika kita tekanan nilai 1, maka dia akan berfungsi sebagai penyambung arus. Lalu pada di source code kita melakukan RTOS, di mana di sini kita memasangkan 4 buah tax. Tax pertama itu adalah sebuah inputan dari peer dan sensor peernya, di mana ketika inputnya masuk tidak akan terdeteksi, lalu dia akan aktif menyalakan kipas, menyalakan servo. Lalu untuk tax 2-nya, yaitu kita menggunakan input button 1, di mana button 1 ini berfungsi untuk menyalakan servonya juga, hanya servo. Lalu untuk tax 3 kita menggunakan pin button 2, di mana dia berfungsi untuk menyalakan motor stepper tanpa menyalakan motor servo. Jadi hanya motor steppernya saja yang akan berputar. Lalu untuk button yang terakhir, yaitu button 3, dia itu berfungsi untuk menyalakan dua-duanya, menyalakan stepper dan juga menyalakan motor servo, di mana itu akan berfungsi sebagai kipas yang biasa kita gunakan sehari-hari. Lalu untuk stepper kita menyeting dia untuk tidak bergerak secara 360 derajat, tapi kita memakai dia sistem two step, di mana bisa kita lihat pada source code di sini, if hal GPIO read pin GPIO underscore pin 10, dia itu pinnya set, atau button 2-nya itu kita berikan set, kita berikan tekanan, maka yang terjadi adalah tidak bisa kita lihat for INT I90 I kurang 256 lalu I++, di mana 256 itu menandakan kalau dia itu akan berputar secara 0 sampai 180 derajat. Sedangkan kalau kita ingin berputar penuh, maka dia akan kita setting 512 I kurang dari 512. Kita menggunakan full step, oleh karena itu kita setting. Yang pertama adalah pin 0-nya kita buat set, yang lainnya 0. Lalu
yang step keduanya pin 1-nya kita buat set, lalu step 3-nya pin 4-nya kita buat set, lalu yang terakhir pin B0 kita buat set, yang lainnya reset. Lalu dia akan berputar 0 sampai 180 derajat. Bagaimana kalau kita ingin membalikannya lagi? Kita tinggal kita balik saja source code yang sebelumnya. Jadi yang step paling akhir kita pindah ke atas, lalu yang pertama kita pindah ke akhir. Jadi dari akhir berikutnya naik ke atas. Jadi dia akan bergerak secara otomatis, yaitu seperti kipas yang kalau kita tekan full yang di atasnya, dia akan bergerak dari 0 ke 150, 180 ke 0. Begitu terjadi seterusnya sampai kita menyeting di sini ada 3 kali dia bergerak. Lalu pada motor servo ini kita setting dimana kalau dia pin button satunya kita aktifkan, maka dia akan bergerak secara penuh 360 derajat, dimana kita setting dia ini for I kurang dari 10, lalu 0 kurang dari 0 dan lebih dari 175, dan dia akan berputar secara penuh dengan delay 1000 milisecond. Di sini adalah sebuah rangkaian dari kipas angin otomatisnya. Tapi kita lihat di sini kita menggunakan gabus untuk wadahnya, untuk media meletakkan kipasnya, motor stepper, servo, dan juga baling-baling. Kita akan mencoba task pertama, yaitu inputan dari peer, yaitu ketika tangan kita gerakkan, output yang akan terjadi adalah servo yang berputar secara 360 derajat. Ini seperti yang kita buat sesuai program, di mana ketika tangan kita bergerak, maka servo akan bergerak secara 360 derajat. Dan ini akan terus berulang-ulang, di mana sampai peer membaca tidak ada lagi gerakan yang ada di hadapannya. Di sini kita akan melakukan task kedua, yaitu di mana kita menggunakan button pertama untuk menyalakan kipas tanpa menyalakan stepper. Jadi masih kita nyalakan, apabila terjadi. Oke, jadi ketika kipasnya berputar, dia akan berputar selama 9 kali. Karena kita program, bisa kita lihat pada program for, dimana kita setting dari 0 sampai kurang 9. Di sini kita akan mencoba dari task 3, dimana kita memencet button 2 yang berfungsi untuk memutarkan stepper. Ketika button yang kedua kita tekan, task 2 kita tekan, maka yang akan terjadi adalah stepper akan bergerak secara otomatis ke 0 sampai 180 derajat. Akan tetapi di sini sepertinya terjadi masalah, adanya pembagian tegangan yang tidak seimbang antara 5 volt pada STM ke motor driver, sehingga yang terjadi adalah pada full step tidak berjalan dengan normal atau lancar. Di sini kita akan mencoba untuk task yang terakhir, yaitu task 4, di mana kita menekan button 3 yang akan mengaktifkan motor servo dan juga motor stepper yang akan berfungsi seperti kipas angin biasa. Ini adalah pergerakan dari task 4, di mana dia menggerakkan motor stepper dan juga motor servo yang berfungsi sebagai kipas angin.